Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Asdodal Mukni dengan NIM 2023-11287 pada mata kuliah Manajemen Teknik kelas A. Yang mana di sini saya akan menjelaskan hubungan antara stakeholder dan shareholder. Yang mana di sini judulnya adalah konflik kepentingan antara shareholder dan stakeholder dalam penerapan sistem otomasi industri berbasis IoT di PT Energi Mekanika Cerdas. Yang mana ada pun yang melatar belakangi itu, PT Energi Mekanika Cerdas atau MC merupakan perusahaan manufaktur komponen listrik dan mekanik yang berlokasi di Karawang. Dalam upaya meningkatkan efisiensi produksi, perusahaan berencana melakukan modernisasi pabrik melalui penerapan sistem otomasi industri berbasis IoT. Langkah ini dianggap sebagai inovasi besar karena dapat menekan biaya operasional 30%, mempercepat proses produksi, meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri. Namun, keputusan tersebut menimbulkan beberapa konflik antara pemegang saham, shareholder, dan pemangku kepentingan internal stakeholder karena perbedaan prioritas persepsi terhadap dampak implementasi teknologi baru. Adapun pihak yang terlibat dalam konflik ini, pada kelompok shareholder ada dewan pemegang saham, investor luar negeri. Adapun kepentingan utamanya ingin pengembalian modal ROI cepat melalui efisiensi dan otomasi. Pada kelompok stakeholder internal berupa karyawan, operator mesin, serikat pekerja, yang mana mereka kepentingannya itu takut kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi penuh. Kemudian adapun kelompok stakeholder eksternal, eh, pemerintah daerah, pemasok lokal, pelanggan industri, mereka memiliki kepentingan untuk mengharapkan stabilisasi ekonomi daerah, kemitraan berkelanjutan, dan produk tetap terjangkau. Kemudian tahapan awalnya, eh, mana manajemen mempresentasikan rencana investasi 50 miliar untuk mengganti sistem kontrol konvensional menjadi sistem otomatis berbasis IoT dan SCADA. Pemegang saham menyetujui dengan target return dalam 3 tahun, perusahaan melakukan uji coba sistem di satu lini produksi, yang mana tahap implementasinya atau di situ masalah muncul setelah sistem berjalan di satu lini, jumlah teknisi lapangan dari 40 dikurangi dari 40 menjadi 25 orang. Beberapa teknisi senior yang tidak memiliki keahlian IoT dipindahkan atau dirumahkan. Serikat pekerja menolak kebijakan ini karena tidak ada pelatihan transisi. Adapun reaksi dari stakeholdernya, serikat pekerja melakukan mogok kerja parsial selama 3 hari. Pemerintah daerah mengingatkan perusahaan tentang kewajiban menjaga lapangan kerja lokal. Pemasok lokal, komponen konvensional kehilangan kontrak karena semua alat diganti ke versi digital impor. Kemudian dampak terhadap shareholder, proyek tertunda 4 bulan karena demonstrasi pekerja, biaya tambahan 3M untuk keamanan dan negosiasi sosial, investor mulai ragu terhadap leadership manajemen proyek. Nah, di sini ada pun analisis kepentingan dan konflik, yang mana si shareholdernya berfokus pada profitability dan penghematan biaya jangka pendek, stakeholder fokus pada keamanan kerja, pelatihan SDM, dan keberlanjutan sosial industri. Yang mana kesalahan utama manajemen adalah tidak melakukan analisis stakeholder engagement plan sebelum proyek dimulai. Kemudian ada analisis risiko, risk assessment matrix. Di sini risikonya pemutusan hubungan industrial PHK massal, dampaknya tinggi, kemungkinan sedang, nilai risiko 12, mitigasi pelatihan dan reskilling tenaga kerja. Kemudian risiko penurunan moral kerja, dampaknya tinggi, kemungkinan tinggi, nilai risiko ya 10, program komunikasi dan penghargaan kinerja. Gangguan rantai pasok, dampaknya sedang, kemungkinan sedang, nilai risiko 9, mitigasinya kolaborasi dengan vendor lokal baru. Ada risiko citra buruk perusahaan, dampaknya tinggi, kemungkinan rendah, nilai risiko 8, mitigasi CSR, dan publikasi transparan. Risiko penundaan proyek, dampak sedang,
kemungkinan sedang, nilai risiko 9, mitigasi negosiasi bersama serikat dan pemerintah. Adapun pendekatan manajemen teknik, solusi, teknis, dan sosial terbagi menjadi 3, baik pendekatan teknis, pendekatan sosial organisasi, dan pendekatan ekonomi dan strategis. Adapun evaluasi dan pembelajarannya, kasus ini menunjukkan bahwa dalam proyek berbasis teknologi tinggi seperti IoT dan otomasi industri, manajemen teknik harus memperhatikan keseimbangan antara efisiensi teknis dan finansial, kesejahteraan dan pengembangan SDM, kepentingan sosial dan lingkungan industri. Seorang engineer manajer bukan hanya teknologi, tapi juga pemimpin sosial yang mampu mengelola perubahan change manajemen agar semua pihak dapat manfaat dan inovasi. Adapun kesimpulannya, kasus penerapan sistem otomasi industri berbasis IoT di PT Energi Mekanika Cerdas menunjukkan bahwa keberhasilan proyek teknologi tidak hanya ditentukan oleh efisiensi teknis dan keuntungan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan manajemen dalam menyeimbangkan kepentingan antara shareholder yang berfokus pada efisiensi biaya dan percepatan return of investment, serta stakeholder seperti karyawan, pemerintah, dan masyarakat yang menekankan keberlanjutan sosial, keamanan kerja, dan dampak lingkungan. Ketidakseimbangan kedua kepentingan ini dapat menimbulkan konflik dan penurunan produktivitas, sehingga diperlukan penerapan sustainable engineering management yang mengutamakan komunikasi terbuka, pelatihan sumber daya manusia, dan kebijakan sosial inklusif. Dengan demikian, seorang engineer harus mampu menjadi penghubung antara teknologi dan manusia agar transformasi industri IoT berjalan efektif, adaptif, berkelanjutan, sekaligus menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi perusahaan dan kesejahteraan masyarakat luas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.